Aki ini usianya sekitar 2 tahunan. Beberapa waktu yang lalu masih bisa digunakan sampai pada hari ini ketika mobil di starter ternyata tidak bisa start. Pas saya cek ternyata kondisi air akinya ini sendiri tinggal seperempat. Ini berarti 3/4 dari sel aki tersebut sudah kering dalam jangka waktu yang lama. Menurut informasi yang saya dapat di internet, aki masih bisa dikembalikan kondisinya walaupun tidak sampai 100%. Sedangkan untuk merekondisi aki itu ada 3 cara, yaitu memakai Epsom salt atau garam Inggris, dan yang kedua memakai obat sakit kepala yang tidak perlu saya sebutkan mereknya, dan yang terakhir adalah EDTA. Untuk EDTA kita akan mencobanya pada video ini. Apakah berhasil apa tidak, nanti kita lihat di sesi terakhir. Setiap aki itu ada nomor serinya, nah ini kita catat sebagai perbandingan pada akhir video ini. Sekarang saya akan melakukan pengukuran voltase pada aki ini untuk membuktikan kalau aki ini drop. Bisa dilihat voltasenya menunjukkan 6,8. Mohon diingat, air aki adalah air keras, jadi jangan sampai terkena kulit apalagi mata. Pakailah pelindung sebelum melakukan eksperimen ini. Ini kita siram terlebih dahulu supaya tetesan air aki tidak merusak keramik. Selanjutnya, buang semua sisa air aki ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Jangan buang sembarangan. Isi dengan Aquades atau air RO sampai penuh. Tutup dengan rapat. Perlu diingat kalau bilasan pertama ini masih mengandung air aki, jadi jangan sampai terkena mata dan kulit. Kemudian kita goyangkan secara perlahan agar kotorannya terlepas. Kembali kita buang air aki ke dalam wadah yang telah tersedia. Lakukan ini berkali-kali sampai air buangan itu terlihat lebih bersih. Ini adalah EDTA yang saya beli secara online seharga 24.000 per 100 gram. Untuk aki yang soak, campurkan 6 sendok EDTA ke dalam 1 liter Aquades. Sedangkan kalau untuk perawatan, campurkan 2 sendok EDTA dengan 1 liter Aquades. Nah, untuk mengaduk, pastikan menggunakan sendok dari plastik, jangan yang berbahan metal atau besi. Ini berguna agar bahan yang dari besi atau metal tidak tercampur ke dalam Aquades atau air yang sudah dimurnikan ini. Isi aki dengan campuran Aquades dan EDTA sampai batas penuh. Ada fakta yang sangat menarik di sini. Ternyata semut suka sekali dengan cairan EDTA, mungkin karena manis, tapi kita lihat saja besok. Jika semutnya mati, berarti EDTA ini bisa menjadi pembasmi semut. Biarkan dulu akinya selama 4 jam ini agar proses EDTA tadi membersihkan sel-sel aki. Saat ini jam 5.20, berarti sekitar jam 9 nanti kita akan kembali lagi. Oke, sekarang udah jam 9.15, saatnya kita beraksi. Gelombung udara ini adalah proses kimia antara EDTA dengan sel-sel aki, dan sekarang kita akan mengurasnya.
Kemudian kita isi kembali Aquadesk ke dalam aki. Ini untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel di sel-sel aki. Kembali kita bilas dan kita bisa lihat kotorannya sudah semakin tidak ada. Nah, setelah pengurasan selesai, kita masukkan air aki zur atau air aki dengan tutup warna merah ini ke dalam aki. Jadi perlu diingat, aki dengan tutup merah atau label merah itu berbahaya untuk mata dan kulit. Ingat, label merah dan tutup merah itu sangat berbahaya untuk kulit. Sedangkan yang biru tidak apa-apa. Nah, perbedaannya yang merah dan biru ini adalah yang merah itu biasanya digunakan saat pertama kali kita mengisi aki atau proses seperti pada video ini. Sedangkan nanti pada saat pengisian ulang jangan menggunakan yang merah, tapi yang biru. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi yang merah untuk pertama kali, sedangkan yang biru untuk pengisian, karena yang biru ini adalah air yang melalui proses penyulingan. Untuk konfirmasi, ini adalah nomor serinya. Sekarang kita akan mengukur voltasenya. Ini didapat 11,58 sebelum di charge. Ini chargernya 7 ampere. Ada dua level, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 akan mati ketika voltase mencapai 13 dan level 2 akan mati ketika mencapai 15 volt. Pada saat di charge, elektrolit akan menjadi aktif dan aki akan menjadi panas. Proses ini juga akan menghasilkan gelembung udara dan penguapan. Jadi kita taruh aja tutup akinya di lubang tanpa perlu kita kencengin. Saat ini sudah jam 10:05 dan ini adalah Kiki, anjing saya, usianya 14 tahun. Kiki mau jalan-jalan? Mau jalan-jalan? Proses pengecasan aki itu bisa sampai 1 hari. Dulunya saya sangat fanatik dengan aki maintenance free atau MF karena kita kan tidak perlu isi ulang lagi air akinya. Cuman masalahnya kalau sudah rusak kita tidak bisa buka. Kalau bisa dibuka, seal di atasnya itu pasti akan rusak total. Sedangkan aki hybrid ini proses penguapannya sangat kecil. Jadi 3 bulan sekali baru kita bisa isi lagi kembali. Dan kalaupun sudah rusak, kita masih bisa mencoba merekondisi akinya. Dan merekondisi aki tidak selamanya sukses karena tidak semua aki yang direkondisi ini memiliki cranking power yang baik walaupun voltasenya bisa mencapai 12 volt. Apalagi di mobil. Karena tanpa cranking power yang baik, mobil tetap tidak akan bisa di starter. Saat ini sudah jam 2 pagi dan kita akan mengetes apakah terjadi peningkatan dari yang sebelumnya 11 volt sekian dan sekarang kita bisa melihat voltasenya sudah 13,91. Ini belum terlalu akurat karena untuk mencapai akurasi yang baik adalah 12 jam. Sekarang sudah jam 1, artinya sudah lebih dari 12 jam aki ini telah di charge. Mari kita tes apakah voltasenya sudah stabil. Jadi voltasenya 14,38. Setelah 12 jam lebih di charge, ini masih belum cukup. Seharusnya aki yang baik adalah 12 volt,6 ketika dia tidak di charge. Ketika dia di charge, itu harus ada di rentang 14,7 sampai 15 volt. Bisa juga disebabkan oleh sel-sel yang sudah mulai rusak. Cara pengetesannya yaitu memasukkan multitester kita
hingga mengenai sel yang ada di dalam. Nah, sel yang baik ini adalah 2,2 volt tanpa di charge. Di video ini kan masih di charge, jadi sekitar 2,8. Nanti akan ketahuan mana yang rusak. Jadi ketahuan, yaitu sel nomor 1 itu yang bermasalah karena hanya memproduksi 2,1 volt dari yang seharusnya 2,2 dalam keadaan tidak di charge. Dan dalam kasus ini seharusnya 2,8 karena dalam keadaan di charge. Bagaimana cara saya tahu sel nomor 1? Ini caranya. Perhatikan multitester warna hitam. Ini disebut sel nomor 1. Yang ini disebut sel nomor 2. Ini sel nomor 3. Ini sel nomor 4. Ini sel nomor 5. Dan yang terakhir adalah sel nomor 6. Karena aki 12 volt hanya memiliki 6 lubang dan tiap lubangnya atau tiap selnya hanya memproduksi 2,2 volt dalam keadaan tidak di charge. Artinya 2,2 dikali 6 itu kurang lebih 13,2 volt. Nah, untuk verifikasi, ini adalah nomor serinya, bisa dibandingkan dengan yang di awal video. Sekarang akan kita tes nyala, apakah panel instrumennya bisa nyala. Bagaimana dengan mesin? Dan mesinnya bisa dinyalakan. Jadi perlu diingat dalam merekondisi aki, cranking power atau cranking amps itu sangat penting karena tanpa ini Anda tidak akan bisa menyalakan sebuah mobil. Walaupun lampu utama, radio, dan panel instrumen semuanya bisa nyala. Dalam kondisi mesin mati, aki seharusnya menunjukkan 12,6 dan ini menunjukkan 12,38. Artinya aki sudah tidak dalam kondisi yang bagus. Tapi tidak apa-apa, kita akan mencoba melihat berapa voltase yang drop ketika mesin di starter. Nah, bisa dilihat voltase drop 8,9. Seharusnya aki yang baik adalah ketika di start, voltasenya turun menjadi 10 volt. Nah, kesimpulannya, apakah aki bisa direkondisi? Jawabannya bisa. Tapi pastikan saja Anda mengendarai mobil setiap hari karena aki rekondisi seperti ini biasanya akan kembali drop kalau Anda tidak menggunakannya dalam 3 hari. Nah, sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat membantu. Saya off dulu. Peace.